tulisan saya ini adalah diawali rasa frustasi dengan berbagai macam permasalahan yang muncul sebuah semangat bahwa saya tidak boleh patah semangat, hebat apapun badai itu. Tapi kalau kita yakin akan kekuasaan Allah gitu, insya Allah badai pasti berlalu. Itulah. Halo Tribuners, kembali bertemu dengan saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kita hari ini, kali ini saya berada dalam sebuah ruangan yang sangat nyaman, sejuk sekali. Ada banyak ornamen unik di sini. Nah, pemiliknya adalah Bapak Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon. Selamat siang Bapak Aziz. Selamat siang Mas Adi. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Terima kasih Pak di sela kesibukan Bapak sudah menerima kami di hari ini untuk kita berbincang-bincang tentang banyak hal, terutama tentang Bapak, tentang Kota Cirebon dan lain-lain. Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, di depan kita ini ada kerajinan yang menurut saya belum pernah lihat di tempat lain, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Aduh, ini Mas Adi, ini adalah kendaraan yang dinamai Pedati Gede. Pedati Gede. Dulu kendaraan ini menjadi alat transportasi dari leluhur kami, ya, Mbah Kuwu Cirebon, di dalam menyiarkan agama. Khususnya adalah agama Islam. Itu seperti itu. Nah, kendaraan ini ditarik oleh kerbau. Kerbau yang warnanya itu putih, ya. Jadi disebut kebo bule. Itu seperti albino itu. Iya. Dan aslinya itu masih ada. Aslinya masih ada. Masih terawat di suatu tempat penyimpanan yang itu menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Cirebon. Gitu. Kalau ini aslinya ada berapa, Pak? Ini itu. Aslinya ada berapa? Cuma satu aja atau? Cuma satu aja ya. Cuma satu aslinya. Karena memang kendaraan Mbah Kuwu Cirebon itu hanya satu Pedati Gede ini. Kayaknya kok kita lihat ada 8 roda di sini kan. Kalau pedati kan biasanya cuma 2 aja ya. Oke. Gitu. Iya, menarik. Ini dipakai tahun berapa, Pak? Aslinya? Waduh, tepatnya di abad berapa ya? Saya sendiri kurang hafal ya. Tapi yang jelas ini dipakai sebelum kerajaan Cirebon itu ada. Itu seperti itu. Jadi pada saat Mbah Kuwu Cirebon ini membuka padukuhan, menetap di Cirebon, kemudian membuatlah kendaraan untuk melaksanakan syiar Islamnya, gitu. Ya, menarik. Memang sangat beda dari pedati-pedati biasanya ya, Pak. Pak Aziz, boleh diceritakan awal jauh sebelum mungkin Bapak bersinggungan dengan politik, Pak. Awalnya meniti karir di mana, kemudian sampai ke terjun ke politik. Terima kasih Mas Adi. Kalau berbicara flashback ke belakang, awal saya terjun ke dunia politik itu karena terpanggil oleh sebuah keadaan saat itu. Saat itu saya sering didatangi, khususnya para masyarakat Kota Cirebon yang memiliki memiliki suatu kebutuhan khusus. Dalam hal ini bukan kekurangan fisik ya. Ya, contohnya kalau saya sampaikan adalah saya sering dimintain tolong, dimintain pendapat oleh saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia yang dari keturunan. Gitu.
Nah, Yang Tionghoa maksudnya? iya, seperti itu. Nah, itulah banyak sekali warga masyarakat Tionghoa Cirebon ini yang kemudian saat itu sering menyampaikan pendapatnya, bahkan kritikannya, ya, dan keinginan-keinginannya. Nah, dari situlah saya punya pikiran, kalau begitu saya harus bisa nih menyuarakan. Nah, itu menyuarakan saudara-saudara kita dari Tionghoa untuk kemudian bisa sampai ataupun didengar. Waktu itu mereka nggak punya saluran. Sebetulnya saluran tentunya ada karena DPRD itu dari dulu kan sudah ada, kan Oke. gitu. Dari sejak kemerdekaan kan ada. Ya. Cuma kehadiran saya saat itu yang baru pulang pendidikan, Oke. gitu. Selesai kuliah di Bandung, itu saya bekerja sebagai instruktur fitness ya, Oh, gitu, instruktur kebugaran karena memang saya sekolah kebugaran begitu. Nah, disitulah terjadi interaksi di mana mereka ngerasa kecongkak sehingga menyampaikan pendapatnya tentang negara, oke. pendapatnya tentang berbagai macam. Nah, jadi saya berpikir kalau gitu saya suarakan nih. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, secara tidak langsung itu saya masuk ke ranah politik. Begitu. Awalnya hanya mendukung gitu kan. Mendukung, tapi kemudian menjadi sebuah kekuatan besar ya untuk udah Bapak menjadi calon kami aja. Kira-kira seperti itu. Tapi kok mereka merasa nyaman dengan Bapak, kenapa kira-kira, Pak? Ini yang kemudian saya sendiri tidak bisa menyelusuri atau tidak bisa tahu lebih banyak karena itu Iya, iya. tentang perasaan. Iya, iya. Itu seperti itu. Yang jelas dengan mereka berani menyampaikan perasaannya, ya kan, semua itu berarti ada rasa kecocokan kan Ya, gitu. percaya juga Ya, pasti percaya, ya. kira-kira seperti itu. Oke, oke, oke. Menarik nih. Itu saja yang ini. Kemudian sampai ke wakil wali kota dulu kayaknya. Ya, tentunya proses politik itu berjalan, itu seperti itu. Dan saya mulai berpartai, dan partai pertama yang saya ikuti adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat. Ya. Seperti itu, karena saya mendapatkan kepercayaan dari Partai Demokrat untuk memimpin partai di Kota Cirebon. Ya. Gitu. Nah, dari situlah kemudian kita masuk gitu, melalui ikut dalam pencalonan kepala daerah Ya. tahun 2008 itu. 2008. Walaupun kami menyadari bahwa kami sebagai pemula, sebagai ya semacam customer baru di dunia politik, itu belum bisa dilihat apa-apa. Tapi langkah saya saat itu untuk memasuki gerbang politik melalui pencalonan gitu, dengan still kalah tentunya kan gitu, itu rupanya direspon positif sama masyarakat Kota Cirebon. Nah, terbukti saya 2009-nya mencalonkan DPRD. Alhamdulillah suaranya terbanyak sekota Cirebon. Gitu. Nah, karena partainya saat itu menjadi pemenang, akhirnya saya ditunjuk oleh partai, diamanati oleh partai untuk menjadi ketua dewan. Itu berjalanlah 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun 2014 itu masyarakat mendorong saya untuk maju menjadi kepala daerah. Itu. Nah, saya bertemu dengan sahabat kami, senior kami, Pak Ano Sutrisno almarhum, itu untuk mengajak saya, udah jadi wakil saya saja. Ya, saya mau. Walaupun saat itu sebetulnya saya sebagai partai pemenang loh. Gitu. Dan bisa nyalonin sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sudah cukup. Tapi karena sekali lagi kami menyadari kami perlu belajar, perlu banyak menuntut ilmu lebih banyak, maka saya dengan senang hati diajak oleh Pak almarhum Pak Ano untuk jadi wakilnya, saya bersedia. Nah, kemudian nasib membawa saya sehingga menjadi wali kota begitu di periode pertama. Gitu. Kenapa masuk ke periode pertama? Karena almarhum wali kota yang dulu itu hanya sekitar 18 bulan. Sisanya 3 tahun 2 bulannya saya, sehingga saya dianggap telah menjalani periode pertama.
gitu. Periode kedua masih didorong oleh masyarakat, begitu. Ya akhirnya saya sudah dan memang masyarakat percaya saya jadi kembali untuk masuk periode kedua. Saya kira itu. Oke Pak, berarti kan kalau saya simpulkan Bapak cukup punya pengalaman berpolitik ya berarti kan ya. Dari mendapatkan kepercayaan warga Tionghoa di Cirebon, kemudian menjadi ketua dewan, menjadi wakil wali kota sampai menjadi wali kota yang periode kedua gitu. Artinya kan pengalaman sudah panjang nih. Nah, mungkin Bapak bisa menarik kesimpulan selama ini mungkin dapat pelajaran apa dari selama beberapa periode di politik ini, Pak? Pertama, saya menyadari bahwa masyarakat itu membutuhkan sosok orang baik. Ya. Itu. Jadi masyarakat pada umumnya itu sangat berharap terhadap sosok atau tokoh yang baik. Itu. Kemudian masyarakat juga mendambakan seorang tokoh ataupun pemimpin yang dianggap cakap. Bukan pinter, tapi cakap. Kalau pinter itu jadi dokter, pinter, ahli matematika, pinter. Tapi saya bahasakan cakap. Cakap itu adalah orang tersebut memiliki kemampuan membantu atau memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, itu yang dirindukan. Gitu. Ya. Maka saya akhirnya bagaimana begitu keberadaan saya itu ya untuk bisa diterima oleh masyarakat itu kita bisa menjadi orang yang berperilaku baik, berbahasa yang baik, semacam itu. Nah, itulah yang saya katakan bagaimana masyarakat sebetulnya membutuhkan orang yang mereka anggap baik. Baik belum tentu benar ya Pak ya. Tapi baik itu adalah sebuah perasaan. Sebuah perasaan yang diungkapkan untuk tidak membentak begitu kan. Tidak kemudian menganggap dirinya itu lebih tinggi, ya kan seperti itu. Betul. Nah itulah, itu jadi apa ya? Saya merasakan bahwa kebutuhan masyarakat itu sebetulnya adalah bagaimana mendambakan sosok pemimpin yang baik menurut mereka. Iya, betul. Dan sosok pemimpin yang cakap menurut mereka. Nah, sekali lagi cakap itu bukan berarti pintar secara IQ-nya tinggi atau bukan, tapi memiliki kemampuan memberikan solusi. Itu seperti itu. Kira-kira Pak, begitu. saya tadi melihat quote di sebelah ini, Pak. Quote-nya. Iya. Itu mestinya kalau itu sebuah quote kemudian dibikin kan sebuah tulisan yang dijadikan plakat gitu. Iya. Mestinya itu sangat berarti buat Bapak. Iya, Pak. Apa Pak ini kira-kira? Saya kalau berbicara itu ada sesuatu yang ini. Tulisan saya ini adalah diawali rasa frustasi dengan berbagai macam permasalahan yang kami hadapi ya. Dan kebetulan saya sebagai kepala daerah ya, menghadapi pandemi, menghadapi berbagai macam dampak pandemi bagi masyarakat dan sebagainya. Itu saya hampir frustasi sebagai pemimpin. Mampukah saya kemudian merubah keadaan dari keterpurukan akibat pandemi dan sebagainya? Itu. Nah, dari rasa hampir frustasi ini muncul sebuah semangat bahwa saya tidak boleh patah semangat. Itu seperti itu. Tidak boleh patah semangat. Harus terus melanjutkan. Saya sampai merinding, Pak. Nah itu, Pak. Nah itu. Nah, siapa yang menolong kita dalam keadaan seperti ini? Hanya Allah SWT. Maka muncullah dari lubuk hati saya itu sebuah tulisan yang akan saya kenang, akan saya jadikan pedoman dalam menghadapi berbagai macam problema, baik itu
problema sebagai pemimpin maupun sebagai masyarakat. Gitu. Sehebat apapun, gitu. Jadi karena saya merasakan, Pak, betapa hebatnya yang saya rasakan persoalan, ya. Maka saya sebutkan sehebat apapun badai itu. Tapi kalau kita yakin akan kekuasaan Allah, gitu, insya Allah badai pasti berlalu. Itulah yang membuat saya menjadi bangkit untuk kemudian berupaya bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat pasca pandemi COVID ini. Ya. Itu Pak, itu. Jadi mohon maaf saya secara emosional itu suka kalau ada yang menanyakan itu, saya suka terharu gitu. Itu bukan karena saya pencitraan atau tapi itu karena memang ini saya pernah mengalami sebuah titik, mampukah saya ya Allah, mampukah saya ini meneruskan perjuangan di mana saya berobat gitu, pembuluh darah saya ke otak menurut dokter sudah menurun di bawah standar, sakit gula saya terus meningkat karena banyaknya pikiran, jadi saya sudah drop saat itu dengan menghadapi kondisi itu, kota yang saya pimpin seperti ini, kemudian penyakit yang ada di diri saya, itu sampai drop. Sampai saya pernah, apakah saya masih layak? Saya tanya ke dokter, dok, apakah saya ini masih layak untuk memimpin kota ini? Saya pemimpin, dok. Kalau saya memang tidak mampu, saya akan mengundurkan diri. Seperti itu. Tapi saat itu saya kaget, saya malah dimotivasi oleh dokternya. Itu justru Bapak harus semangat, Bapak harus sembuh. Kalau Bapak mencintai rakyat Bapak harus sembuh, katanya. Tim kami akan membantu Bapak. Nah, disitulah. Ini yang membuat kemudian saya yakin bahwa Allah itu selalu ada dekat kita. Itu Pak. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya tadi sedikit emosional. Itu karena memang tulisan ini saya tuliskan pada saat kondisi fisik saya dan jiwa saya sedang pada titik terendah. Seperti itu. Berarti ini memang sangat berkesan. Betul Pak. Dan maka tahun 2022 Januari. 22 Januari. 2020 pandemi, 2021 masih pandemi. Terus apakah sanggup saya menjalani 2022 ini? Kan seperti itu Pak. Jadi waktu itu pertama kali ketika Bapak yakin harus sembuh, harus kuat, itu apa pertama kali Bapak lakukan Pak? Tadi Pak, saya merasa mental saya yang kena. Jadi kalau sudah kita berbicara tentang hati, ya Gusti Allah, gitu kan seperti itu. Maka itulah kita harus yakin. Nggak ada tempat pelarian lain ya. Betul Pak, kita harus yakin bahwa Gusti Allah punya kekuasaan, Gusti Allah punya segalanya. Keyakinan itulah yang membuat saya jadi kembali. Kalau sekarang Bapak melihat pandemi kayaknya sudah mulai terkendali ya, Pak, ya. Kita sudah nggak pakai masker lagi. Apa Pak ketika Bapak kemudian merefleksikan ke dulu? Itulah Pak. Jadi bahwa kita sebagai manusia ini tidak perlu takut. Itu bahwa semua ada garisnya, garis kehidupannya. Bahwa garis kehidupan manusia itu Allah yang menentukan. Kewajiban kita adalah menjemput garis kehidupan itu. Yang saya istilahkan menjemput takdir. Menjemput takdir. Apa takdir saya? Ini yang harus kita jemput. Bagaimana cara menjemputnya? Dengan berusaha sekuat tenaga. Begitu. Berupaya sekuat tenaga. Itulah yang saya sebutkan. Manusia harus menjemput takdirnya. Takdir kita tidak tahu, kan itu rahasia Allah. Tapi kita wajib menjemputnya. Takdir kita ini mau apa? Mau menjadi apa? Mau seperti apa? Kita jemput takdir itu dengan berupaya kerja keras. Contohnya, apakah kita ini menjadi wali kota atau tidak? Menjadi gubernur atau tidak? Kita punya kewajiban menjemput takdir itu. Untuk mengetahui, untuk segera mengetahui takdir kita jadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi presiden. Nah itulah upaya yang kita lakukan adalah sebagai bentuk menjemput takdir. Kita tidak boleh pasrah takdir kita apa. Karena itu adalah haknya Allah. Kita tidak tahu. Maka kewajiban kita segera mengetahui takdir kita ini apa.
oh takdir kita menjadi wali kota kembali. Seperti sekarang, alhamdulillah takdir ini bahwa COVID di kota Cirebon terkendali. Sehingga saya punya kesempatan untuk membangun kembali perekonomian kota Cirebon. Nah, kira-kira demikian. Nah, setelah Bapak melihat ini kondisi sudah mulai membaik, apa yang dilakukan Pak di Pemkot Cirebon? Jujur, visi misi kami tertinggal itu 3 tahun. 3 tahun. Itu seperti itu. Sisa waktu saya ke depan itu 2 tahun kurang, seperti itu. Nah, sementara banyak yang belum kami selesaikan. Janji politik kami yang ingin memakmurkan kota Cirebon masih banyak yang belum terselesaikan. Nah, maka saya memiliki sebuah target di tahun 2022 ini dan tahun 2023 itu adalah bagaimana saya harus memperbanyak destinasi-destinasi pariwisata di kota Cirebon. Kemudian bagaimana kita membuat kota Cirebon ini menjadi kota yang bersih, kota yang rapih, tertata gitu, dan kota yang terang supaya bisa menunjang pariwisata. Nah, itu yang harus kami kejar, harus kami selesaikan di tahun 2022 dan 2023 supaya memberikan kesempatan pada masyarakat kota Cirebon untuk kemudian bangkit ekonominya. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi disebutkan memperbanyak destinasi wisata, kalau yang sudah masuk dalam program ada mungkin bisa disebutkan beberapa Pak? Ini salah satunya. Oke. Jadi kami sebetulnya sudah lama ingin membuat Taman Pedati Gede. Taman Pedati Gede. Di mana taman itu posisinya berada di sebuah gedung gedung bersejarah lah. Itu yaitu gedung BAT gitu. Nah, di mana di situ nanti akan kita bangun Pedati Gede yang kemudian sinkron dengan daerah sekitarnya sebagai lokasi kota lama. Kota lama. Itu adalah wisata yang ingin segera saya realisasikan di tahun 2022 dan 2023 supaya bisa menjadi daya tarik masyarakat di luar Cirebon untuk berwisata ke kota Cirebon. Ujungnya adalah meningkatkan ekonomi kota Cirebon. Kira-kira seperti itu. Salah satu adalah Pedati Gede ini. Kemudian juga atau membuat replika lagi yang lebih gede gitu dari sini, Pak. Iya. Jadi akan di sana gitu, namanya Taman Pedati Gede. Jadi ada sebuah replika Pedati Gede di situ yang menjadi kawasan wisata selfie. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Pak Aziz nanti melihat Cirebon ini misalnya 20 tahun ke depan kira-kira seperti apa bayangannya, Pak? Ya memang bukan kekuasaan Pak Aziz lagi, tapi kira-kira dibayangkan itu akan seperti apa gitu. Atau keinginannya Pak Aziz? Saya berharap kota Cirebon ini mampu memberikan kehidupan pada masyarakatnya. Itu Pak. Jadi kami ingin gitu, penerus-penerus kami ke depan gitu, bisa membangun kota Cirebon ini sehingga bisa memberikan kehidupannya kepada masyarakatnya. Sering digaungkan sebuah kata-kata patriot. Apa yang diberikan rakyat kepada negara. Jangan pernah tanya apa yang diberikan negara kepada rakyatnya. Saya ingin melakukan sebuah perubahan. Kenapa saya sampaikan harus ada perubahan? Rakyat itu selalu mencintai negaranya. Rakyat Cirebon selalu mencintai kotanya. Dengan ditunjukkan sejak dulu sebelum masa kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Bagaimana rakyat mencintai kotanya, mencintai negaranya dengan berjuang, mengorbankan materi, bahkan mengorbankan nyawanya. Itu adalah bentuk kecintaan rakyat kepada negara atau kepada kota Cirebon.
Sekarang kita atau Kota Cirebon dalam hal ini pemerintahannya, ini sudah harus bagaimana memikirkan kecintaan kita, negara ini kepada rakyatnya. Ya. Jadi bukan saja rakyat ini dituntut untuk mencintai negaranya, tapi negara pun harus mencintai rakyatnya. Bentuk cintanya apa? Memberikan peluang kehidupan, memberikan peluang ekonomi, memberikan peluang sebuah keadilan. Itu yang harus menjadi kewajiban sebuah bangsa. Itu bentuk negara atau bentuk bangsa atau bentuk penyelenggara pemerintahan mencintai rakyatnya. Jadi jangan yang selalu digemborkan itu adalah apa yang diberikan rakyat untuk negaranya. Sekarang sudah harus apa yang negara bisa berikan pada rakyatnya. Setelah rakyat itu mencintai negaranya. Rakyat sudah lebih dulu mencintai negaranya. Itu. Buktinya kemerdekaan. Tinggal kita, ya, negara ini adalah penyelenggara pemerintahan ini, bagaimana mencintai rakyatnya. Apa bentuk mencintai rakyat? Bukan kemudian diperhatikan satu persatu, tapi ciptakan lapangan kerja. Ciptakan peluang-peluang untuk masyarakat bisa berkembang secara ekonominya. Itulah bentuk kecintaan negara kepada rakyat. Ini yang saya berharap Kota Cirebon, pemerintah dari Kota Cirebon ke depan ini mencintai rakyatnya dengan cara memberikan peluang untuk mengembangkan kesejahteraan hidupnya. Saya kira itu yang ingin saya cita-citakan dan tidak bisa selesai hanya pada kepemimpinan saya, tapi kami berharap kepada kepemimpinan berikutnya itu mampu membangun sebuah kecintaan Kota Cirebon terhadap rakyat Kota Cirebonnya. Saya kira itu, Bapak. Pak Aziz, kan waktunya tinggal sampai 2023 ya, Pak. Setelah itu Pak Aziz kira-kira mau berkarya di apa, Pak? Sebagai seorang politisi tentunya memiliki semangat untuk terus mengabdikan dirinya sepanjang hayatnya. Karena di dalam politik itu umur tidak ditentukan. Nggak ada batas pensiun ya, mana Pak, ya? pensiunnya. Ya kan seperti itu. Sepanjang fisik kita, pikiran kita masih mampu, ya teruslah. Sebagai seorang politisi tentunya saya terus memiliki semangat untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Khususnya Kota Cirebon ataupun kota yang saya wakili. Jadi saya semoga begitu ada jalan untuk saya bisa meneruskan pengabdian saya kepada masyarakat. Namun gitu, saya tidak harus kemudian bermimpi menuju itu kalau tugas yang sedang saya jalani sekarang itu belum selesai. Jadi saya konsentrasi penuh untuk bagaimana menyelesaikan tugas saya tadi, bagaimana saya menciptakan lapangan kerja ya kepada masyarakat melalui peluang ekonomi, peningkatan ekonomi. Karena Kota Cirebon itu adalah kota jasa, maka yang saya kembangkan adalah bagaimana Kota Cirebon ini banyak destinasi-destinasi wisata agar orang mau datang ke Kota Cirebon dan peluang dalam ekonomi menjadi terbangun. Saya kira demikian. Pak, tadi Bapak cerita di awal bahwa Bapak ini ya berangkatnya dulu dari instruktur kebugaran gitu. Iya betul. Nah sekarang kegiatan kebugaran itu apa, Pak? Sekarang, Pak, kan masa ditinggalkan kan enggak tahu. Nah inilah, Pak. Kebugaran itu adalah bentuk kebutuhan pribadi manusia yang berefek kepada masyarakat banyak. Apalagi saya sebagai salah satu pemimpin di Kota Cirebon ini tentunya harus bugar supaya bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat kan gitu. Nah, jadi kebugaran ini saya jaga dengan bagaimana saya melakukan latihan-latihan kecil untuk supaya tetap bisa stabil. Apalagi saya yang
tidak bagus kesehatannya ini, ya tentunya harus di-maintain dengan terus melakukan latihan-latihan kecil. Latihannya apa aja kalau boleh tahu, Pak? Saya hanya berlatih jalan gitu. Jadi yang paling banyak saya lakukan adalah jalan dan lari-lari. Ada target tiap hari berapa kilo jalan? Selama ini saya targetnya putar, nggak tahu, saya nggak berhitung ya. Sebulan saya bisa mengelilingi lapangan gitu. Itu misalnya 5 kali. Nah terus berlatih di bulan depan itu sudah harus bisa bertambah. Jadi 6-7 putaran. Nah, kira-kira begitu. Saya jarak tidak menghitung, tapi yang namanya bentuk latihan itu tentu harus ada progres maju. Gitu, seperti itu. Mungkin punya program juga buat staf-staf di pemerintah kota untuk semua ikut bugar. Alhamdulillah ya, di Setda maupun di dinas-dinas ini berjalan olahraga-olahraga bersama, khususnya hari Jumat. Itu di Pemda Kota Cirebon, dipimpin oleh Setdanya, itu setiap Jumat melakukan olahraga. Begitu juga di OPD lain, itu masing-masing kepala OPD-nya ini mengajak semua ASN yang bertugas di situ untuk olahraga bersama. Jadi pemimpinnya harus bugar-bugar semua itu, Pak ya? Gitu. Seperti itu. Kalau pemimpinnya nggak bugar, apa yang dicontoh itu? Betul, Pak. Iya, kita hanya memotivasi saja, Pak, itu. Selain kebugaran, apa Pak hobinya, Pak? Sekali lagi, saya lebih suka untuk menikmati alam, untuk belajar dengan alam. Jadi selain olahraga, yang saya suka adalah saya pergi atau misalnya menikmati hari libur itu ke gunung, gitu, seperti itu. Ya, naik ke gunung, daerah bukan naik gunung, naik gunung sudah nggak mampu, tapi ke area-area yang sifatnya alam. Oke. Gitu, termasuk ke laut, gitu, seperti alam. Karena di situ saya belajar, gitu, belajar dari alam. Saya sering melihat ada burung-burung atau ada apa saja yang mereka ini memberikan pelajaran pada kita, gitu, seperti itu. Nah, dari situlah saya mencintai alam. Oh iya Pak, ini kan Cirebon di pinggir pantai, Pak. Punya pantai. Apa Pemkot punya program khusus untuk pantai ini, Pak, mau diapain atau? Ya, Kota Cirebon punya garis pantai sekitar 7 kilo. 7 kilo. Ya, sedikit sekali. Yang luas itu Kabupaten Cirebon. Tapi kalau Cirebon itu hanya 7 kilo garis pantainya. Nah, masyarakat pantainya juga cukup banyak di Kota Cirebon ini, masyarakat pantai. Masyarakat pantai. Ya, gitu. Jadi cukup banyak. Nah, sehingga pemerintah daerah itu berkewajiban bagaimana membuat masyarakat nelayan kita itu bisa menikmati kekayaan lautnya. Nah, kami pernah bekerja sama ya dengan program-program yang dijalankan oleh TNI AL gitu, dengan program nasionalnya, bagaimana memanfaatkan laut untuk kepentingan para nelayan. Yaitu menanam mangrove ya. Karena dalam mangrove itu banyak manfaat, salah satunya ada komoditi yang bisa dijual dari mangrove. Sirup mangrove ya, dan macam-macam. Nah, kemudian bagaimana kita juga memanfaatkan hasil laut, kita buat terumbu-terumbu karang. Bapak bisa lihat nanti kalau di lantai 7 ya di lantai ini itu Bapak bisa melihat di sana banyak terumbu karang. Itu adalah kreasinya masyarakat Kota Cirebon. Nah, itulah kira-kira, dan kita menginginkan itu ada beberapa garis pantai yang bisa kemudian dijadikan wisata mancing. Insya Allah ini kami sedang rancang ya. Jadi kita semacam bikin dermaga, tapi bukan dermaga seperti pelabuhan, tapi wisata mancing. Gitu, jadi dijorogin gitu ya ke depan,
berapa ratus meter misalnya seperti itu, kemudian di situ kita bisa memancing. Dan ini akan saya persiapkan untuk bagaimana memberikan peluang kepada para nelayan itu untuk bisa memanfaatkan potensi lautnya seperti itu. Oke. Pak, ini mungkin yang terakhir Pak. Mungkin Bapak punya sesuatu yang mau disampaikan ke masyarakat Cirebon lewat Tribun Jabar. Terima kasih. Ya. Baik, untuk masyarakat Kota Cirebon yang saya cintai, saya sayangi, tetaplah semangat. Ya. Kita harus terus berlomba dengan kehidupan ini. Dan kita harus menjadi pemenangnya. Mari kita terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan Kota Cirebon, diawali dari semangat warga masyarakatnya. Terima kasih Kota Cirebon, semoga kelak mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari yang sudah pernah memimpin. Terima kasih. Luar biasa. Amin. Oke. Terima kasih Sama-sama, Pak Bapak. Aziz atas waktunya disediakan buat kita ngobrol-ngobrol. Tribuners, kita sudah mendengarkan banyak sekali inspirasi kehidupan, terutama dari Bapak Aziz, Wali Kota Cirebon. Banyak hal yang bisa kita contoh, banyak hal yang bisa kita teladani. Saya kira betul doa Pak Aziz bahwa semoga pemimpin Kota Cirebon mendatang jauh lebih baik dari yang sekarang yang sudah sangat baik ini. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Aziz. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Hadi. Terima kasih. Alhamdulillah.